pembelajaran seperti biasa kita awali dengan berdoa dulu, kemudian absen. Ya, silakan Kak M disiapkan dulu teman-temannya. Siap bersalam. Untuk mencerna materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelumnya kita absen dulu ya. Jawabannya mau apa hari ini? Buah. Nama-nama buah? Ya. Boleh nama-nama buah-buahan. Bebas ya. Alexa? Apel. Alvin? Nanas. Asila? Anggur. Deris? Melon. Gemma? Semangka. Kavina? Jeruk. Yang sudah sama temannya jangan disebut lagi ya. Jadi kalau yang sudah ada ide di sini, nah terus disebut sama temannya, cari lagi yang lainnya. Jihan? Limbing. William? Mangga. Haikal? Ya, kelapa boleh. Nenden? Eci. Ramadhani? Lemon. Rangga? Semangka. Ya, Ratna? Rambutan. Susan? Buah naga. Isa? Nangka. Pinter Isa. Apika? Oh, Apika nggak masuk? Oh iya lupa. Itu Apika di grup ya, di grup orang tuanya izin katanya. Ada keperluan ya, jadi Apika izin. Nah, alhamdulillah berarti hari ini yang tidak hadir hanya Apika saja ya. Ya, alhamdulillah semuanya sehat, semuanya semangat. Sebelum ke materi kita tepuk semangat dulu ah. Tepuk semangat. Oke, sudah disiapkan catatan buku codingnya? Sudah. Kita lanjutkan pembelajaran coding yang kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Masih ingat? Masih pintar. Dibaca-baca lagi di rumah? Pintar. Coba apa itu coding? Serangkaian perintah atau instruksi yang diberikan atau dimasukkan agar komputer memahami dan menjalankan perintah tertentu sesuai dengan perintah yang kita berikan. Masih ingat sudah belajar apa saja kemarin? Sudah belajar bermain peran ya, di mana satu orang teman menjadi robotnya, satu orang lagi menjadi programmer. Seru nggak bermainnya? Seru. Jadi kesimpulannya apa? Robot tidak akan melakukan tindakan di luar perintah, ya kan? Robot hanya akan melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Begitu juga komputer. Komputer tidak akan bergerak sendiri, tidak. Dia akan menjalankan perintah sesuai dengan instruksi atau kode-kode
kode yang dibuat oleh programmernya, ya. Kemudian nih, kita sudah belajar algoritma. Untuk minggu ini, nyambung dari pembelajaran yang kemarin. Minggu ini kita akan membahas tentang ini. Apa ini? Berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah. Kita sudah belajar kemarin ya, bagaimana seorang programmer memberikan instruksi kepada robotnya. Nah, sekarang kita belajar tentang berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah. Pada kali ini kita akan belajar tentang pengenalan instruksi, pola, dan algoritma sederhana. Kemarin sudah disinggung tentang algoritma ya. Apa itu algoritma? Langkah-langkah ya, sudah seperti yang Ibu janjikan bahwa kali ini kita akan belajar tentang itu. Nah, apa saja yang akan dipelajari kali ini? Yang pertama, menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Apa sih yang disebut berpikir komputasional? Ada yang sudah tahu? Belum, ya nanti kita belajar. Yang kedua, mengidentifikasi langkah penyelesaian masalah komputasional. Yang ketiga, menyusun algoritma sederhana. Yang keempat, menerapkan konsep dalam permainan. Nah, ini udah ada tuh. Udah ada ceria-cerianya. Berarti hari ini kita akan bermain. Jadi berpikir komputasionalnya kita dibikin semacam game. Ada yang mau ikut bermain sama Ibu? Oke, sebelum bermain kita lanjut dulu ya. Nih, pengertian berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir runtut. Tahu runtut? Mau runtut ya? Berurutan, iya berurutan. Logis, apa itu logis? Masuk akal, dapat dimengerti dan sistematis, tersusun ya, untuk membantu menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi berpikir komputasional itu ada cara berpikir yang runtut, logis, dan sistematis. Oke, lanjut. Nah, di dalam berpikir komputasional ada 4 konsep utama yang dibahas itu. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, pengenalan pola. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecahkan masalah yang tadinya dianggap besar menjadi masalah kecil. Kalau kita menghadapi masalah, wah kayaknya masalahnya besar nih, tapi kalau sudah kita berpikir dengan jernih, oh ternyata kecil. Masalah itu ternyata bisa dipecahkan, bisa diselesaikan. Itu dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Apa itu abstraksi? Memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga, algoritma. Apa itu algoritma? Menyusun langkah-langkah runtut untuk menyelesaikan solusi atau mencari solusi. Yang keempat, pengenalan pola. Menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah yang sejenis atau masalah tersebut. Bingung? Masih bingung? Kalau masih bingung kita masuk ke contoh. Yang penting yang perlu kalian pahami bahwa di dalam berpikir komputasional itu ada 4 komponen. Yang pertama apa katanya? Dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, algoritma. Bu, masih bingung? Kalau masih bingung, coba kita masuk ke contoh. Misalkan kita akan membuat mie instan atau membuat jus atau bermain pajak. Jadi sebelum kita belajar berpikir komputasional di dalam program komputer, masih ingat kalau kelas 5 itu belajar codingnya pelan atau unplan? Unplan. Jadi kita berpikirnya bermain codingnya itu unplan tanpa
bagaimana berpikir komputasional ketika akan membuat mie instan. Nih, di dalam berpikir komputasional, yang pertama itu katanya dekomposisi. Nah, dekomposisi teh memecahkan masalah yang tadinya besar menjadi kecil. Masalah besarnya bagaimana cara membuat mie ketika kita lapar. Di rumah nggak ada siapa-siapa, mau jajan keluar ternyata hujan, ya kan? Pernah keadaan seperti itu? Mau keluar hujan, di rumah tidak ada siapa-siapa, mama, ayah, kakak sedang tidak ada, di rumah sendiri, lapar, ke dapur ada mie. Nah, kemudian kita berpikiran untuk ya udah bikin mie saja. Berarti mau tidak mau harus membuat mie sendiri. Masalah besar. Kemudian masalah besar itu bagaimana caranya membuat mie, ya kan? Nah, masalah besar itu kita pecahkan. Langsung ting, ada ide kan? Berarti apa yang harus dilakukan ketika kita ingin membuat mie? Yang pertama, siapkan apanya dulu? Lihat dulu alat-alatnya ada tidak? Kompor ada, panci ada, mie-nya jangan lupa. Kompor ada, pancinya ada, mie-nya nggak ada. Wah, gawat ya. Mie-nya jangan lupa. Apalagi yang diperlukan? Sendoknya, garpunya, piringnya, ya kan? Ya, itu. Pertama, siapkan dulu alat dan bahannya. Cari ada tidak. Kalau ada, tinggal eksekusi. Apalagi langkah selanjutnya, kalau ingin membuat mie, berarti harus mendidihkan air dulu. Terus masukkan mie ketika airnya sudah mendidih. Terus meniriskan kalau mie-nya mie goreng kan. Kalau mie goreng baru ditiriskan. Kalau mie-nya mie kuah nggak usah ditiriskan, tinggal langsung dipindahkan ke dalam mangkuk. Terus tuangkan bumbu dan mie siap disajikan. Apakah tadi yang sudah kalian pikirkan itu urutannya harus berurutan atau boleh diacak nih? Boleh nggak diacak? Boleh nggak diacak? Nggak boleh. Kalau diacak jadinya bagaimana? Misalkan siapkan air dulu, mie-nya masukkan ke air. Setelah mie-nya masuk ke air, baru ditaruh di kompor, dinyalakan kompornya. Bisa tidak? Bisa aja ya. Tapi mungkin rasanya jadi berbeda. Ada bedanya ketika apa? Ketika mie-nya disimpan ke air dingin dulu atau dengan mie-nya ke air mendidih. Tapi rasanya jadi beda. Kok bedanya? Atau misal mau masak mie instan, tapi ketika dinyalakan kompornya mati, berarti airnya bisa mendidih tidak? Tidak. Jadi bagaimana nih caranya? Ya udah pakai air dispenser aja, direndam gitu. Pernah nggak? Solusi males nih, mau mie instan tapi males ke dapur atau kompornya mati, ya udah pakai air panas dari galon aja. Pernah? Mie-nya jadi tidak? Jadi bisa dimakan tidak? Bisa. Enaknya sama tidak? Sama yang di kompor? Beda. Itu berarti ngaruh ya. Langkah-langkah dan cara-cara, alat dan bahan yang diperlukan sangat berpengaruh terhadap hasil yang diingin. Kalau hasilnya yang enak, ingin maksimal, ya bahan-bahan dan langkah-langkahnya juga harus sesuai. Bisa dipahami? Jadi itu, dekomposisi itu menyelesaikan masalah yang tadinya besar menjadi kecil. Gampang. Mie ada, kompor ada, piring ada, tempatnya ada, air ada, gampang. Tinggal apa? Tinggal eksekusi, ya kan? Nah, itu dekomposisi. Yang kedua, algoritma. Apa itu algoritma? Urutan langkah yang runtut dan logis. Ingat tadi runtut itu apa? Berurutan. Logis itu masuk akal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan.
tidak? Tidak. Karena ada penelitian katanya kalau bumbunya dididihkan itu bisa menyebabkan apa gitu ya. Jadi bagusnya itu mie-nya itu jangan dididihkan. Mie-nya itu bagusnya dituangkan kapan? Akhir ya, setelah mie-nya siap disajikan di atas. Nah, setelah itu setelah dimasukkan mie-nya tunggu sampai matang. Setelah matang apa yang dilakukan? Matikan kompornya, matikan dulu. Biar apa? Biar ketika diangkat airnya apinya tidak takut wajar kan lagi gini diambil kompornya dan dimatikan dulu. Jadi baiknya kompornya dimatikan dulu. Setelah kompor dimatikan, diambil, kemudian tuang mie ke dalam mangkuk, terus tuangkan bumbu, terus diaduk rata, mie siap disajikan. Mau disajikan ke orang lain atau mau dimakan sendiri. Kalau mie buatan sendiri biasanya rasanya enak aja. Kalau belum keasinan buatan sendiri mah enak ya pokoknya, apalagi di rumah nggak ada siapa-siapa, lapar nggak ada makanan enak. Tapi kalau mie instan kayaknya enak ya, sebab apa? Sebab bumbunya udah ditakarin sama itu. Paham algoritma? Jadi apa algoritma teh? Urutan langkah-langkah yang runtut dan logis. Nggak boleh salah, nggak boleh urutannya salah karena apa? Karena akan berpengaruh terhadap hasil. Yang ketiga, ada yang disebut abstraksi. Abstraksi itu apa? Fokus pada hal-hal yang penting. Kalau kita maunya niatnya bikin mie, ya udah fokus bagaimana kita bikin mie, bagaimana mie bisa jadi, abaikan detail-detail yang tidak perlu. Contoh, kalau mau bikin mie yang penting harus ada itu apa saja? Yang hal-hal pentingnya apa saja? Airnya harus mendidih dulu, terus mie-nya harus matangnya pas, ya nggak boleh terlalu overcook, nggak boleh juga terlalu mentah, karena akan keras. Terus apalagi yang penting? Bumbu dicampur biar enak. Ada lagi yang penting apa? Oh yang penting mah cara kompornya nyala ya. Kalau kompornya nggak nyala nggak jadi ya. Bu emang kalau bikin mie ada hal-hal yang tidak penting? Ada hal-hal yang tidak penting kalau bikin mie? Ada. Wadahnya mau di mangkok atau mau di piring, ngaruh nggak sama rasanya? Enggak ngaruh. Ya, apalagi bentuk pancinya nggak ngaruh. Bu, ini mah di panci, yang ini mah di tempat nyeduh mie gitu kan? Ngaruh nggak? Nggak ngaruh sama rasa mie. Merek pancinya ngaruh nggak? Merek kompornya ngaruh nggak? Enggak. Yang penting ada panci, ada kompor. Masalah merek, masalah warna itu nggak penting. Nggak usah dipikirin. Misal, kalian pertama kali bikin mie nih, belum tahu bagaimana caranya bikin mie. Kemudian lihat tutor di YouTube. Ketika di YouTube, gagang pancinya itu yang 2. Tahu panci yang gagangnya 2? Di rumah dicari nggak ada panci yang gagangnya 2. Ada juga yang gagangnya 1. Sampai Kak bingung, wah nyari-nyari di lemari panci yang gagangnya 1. Dan di YouTube di gagangnya 1. Penting nggak itu gagangnya? Enggak ya kan? Mau gagangnya 2, mau gagangnya 1, yang penting panci itu bisa dipakai bikin mie. Paham? Paham? Bisa membedakan yang penting dan yang nggak penting? Bisa. Gitu. Jadi kalau nggak penting, nggak ngaruh, jangan dipikirkan. Bu, yang di YouTube mah gasnya tuh yang warna pink, yang besar. Di rumah adanya juga gas LPG yang melon 3 kilo. Ngaruh nggak? Enggak lah, yang penting mah kompornya bisa nyala. Paham? Paham. Jadi abstraksi itu kita hanya fokus pada hal-hal yang penting saja. Terus pengenalan pola. Dalam membuat mie itu ada pola yang diulang-ulang, ya kan? Diulang-ulang itu beberapa kali. Nah, dalam proses membuat mie ada pola yang diulang-ulang. Contohnya apa yang diulang-ulang? Mengaduk mie. Aduk mie
Jadi ada proses yang diulang-ulang. Ada kegiatan yang sama yang dilakukan beberapa kali. Itu disebut pengenalan pola atau pengulangan pola. Ini. Jadi ringkasannya ini. Ya kan? Jadi konsep utama dari dekomposisi itu ada berapa tadi? 4. 1. Oh, salah. Jadi konsep dari berpikir komputasional, ya maaf. Berpikir komputasional itu ada 4. Satu yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Pemecahan. Yang kedua, algoritma. Apa itu algoritma? Urutannya, langkah-langkahnya yang jelas dan logis. Yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Ambil yang penting, abaikan yang tidak penting. Yang keempat, pengulangan pola. Bisa dipahami? Benar, bisa dipahami? Nah, kalau sudah bisa dipahami, yuk kita belajar nih. Belajar bagaimana cara menyusun dekomposisi itu bagaimana, algoritma bagaimana, abstraksi dan pengulangan pola bagaimana. Mau bermain sama ibu? Mau. Siapa yang mau ikut bermain? Oke, kita semua bermain. Kita bikin berkelompok. Di sini ibu gabung ini nih, punya ini. Permainan ini ibu namakan jamut emosi. Ini jamutnya ya, jamutnya banyak banget dari telinga sampai ke sini. Jamut emosi. Di sini terdapat beberapa kalimat. Kalimat ini ada yang termasuk dekomposisi, ada yang termasuk algoritma, ada yang termasuk abstraksi, ada juga yang pengulangan pola. Mau tahu cara bermainnya? Oh, kalau mau tahu cara bermainnya, ibu matikan dulu ininya ya. Ininya matikan dulu. Nah, coba dibuat per kelompok duduknya ya. Dibikin 4 kelompok, berarti satu kelompok itu di 4 orang ya. Ada yang 3, ada yang 1 orang. Yuk, cari kelompoknya. Nah, ibu pasang di sini. Ini untuk kelompok 1. Karena kepalanya nggak ada rambut, anggap itu rambutnya jambul ya. Rambutnya cuma segitu. Ini jambulnya ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah ada? Oke. Tiap kelompok silakan berdiri.
beri satu gunting dan lem. Ya, tapi lemnya cuma ada dua, jadi ini sama ini. Oh ada ya ada. Ini dan lem. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Orang pertama, tiap kelompok punya emosi masing-masing ya. Orang pertama kesini, kucruk, gunting satu. Tiap orang hanya tugas gunting satu. Gunting janggut emosinya. Bu, guntingnya yang mana? Monggo bebas. Ya. Mau yang ini mana? Jangan gunting kepalanya, kasihan janggutnya aja. Kalau udah dapet nih, dari gunting di bawah kan? Lalu ditempel di sini. Masuknya apa? Kalau misalkan di sini teh, kayak tadi ya, mengaduk bumbu sampai tercampur rata. Kira-kira masuknya apa? Pengulangan pola. Di sana ada pengulangan pola. Nah, kalian tempel pakai lem. Boleh ditempel langsung pakai lem boleh, atau gini, Bu, udah takut salah ditempel mah, mau digunting aja dulu, disimpan masuknya kemana, ditempelnya nanti terakhir. Kalau udah semua, boleh? Boleh, enggak? Kalau misalkan ragu, kalau misalkan udah yakin nih, aku udah yakin dan mengaduk bumbu mah itu mah pengulangan pola, mau langsung ditempel aja, boleh, monggo. Kalau yang masih ragu-ragu, boleh. Atau misalkan ada temannya yang salah tempel, ditempel di abstraksi. Kata temannya, loh ini mah bukan abstraksi, ini mah harusnya algoritma. Boleh dicabut lagi? Boleh. Makanya kalau ragu, boleh jangan dulu dilem atau lemnya tipis dulu. Takutnya kalau salah susah dicabut. Boleh. Paham? Bu, di waktu ya, di waktu. Ya. Nah, dikasih waktu. Jadi gini, kalau temannya belum kembali dan belum kesini, yang kedua jangan. Kalau temannya belum kembali, si guntingnya belum disimpan, yang kedua jangan kesini, paham? Jadi harus kesini dulu, guntingnya kasih ke orang yang kedua, sambil nunggu yang itu nempel atau masukin, paham? Cepet-cepetan ya. Waktunya 5 menit sampai ke angka 12. Siap? Tepuk fokus dulu, biar fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Ulangi sekali lagi, yang lebih semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Kalau lupa dengan posisi angka, algoritma apa boleh lihat dulu. Bebas nontonnya mau yang mana dulu bebas, atau mau dibaca dulu takutnya nggak kan? Raka jelas? Raka jalan? Yang udah ke belakang, itu disimpan masuknya kemana? Jangan dibiarkan begini. Disimpannya kemana masuknya? Isan. Bebas, atau mau dibaca dulu takutnya nggak kan? Raka jelas? Raka jalan? Yang udah ke belakang, itu disimpan masuknya kemana? Jangan dibiarkan begini. Disimpannya kemana masuknya? Isan. Ikut. Nanti kita bahas bersama. Pak. Ya, kalau yang udah yakin boleh langsung dilem. Kalau yang belum yakin, disimpan kemana dulu? Ayo. Kalau masuk siapa? Lupa. Ya, silakan, ini jangkutnya udah mulai gundul.
Ya, oh janggut kelompok 4 ini sudah kotak ya? Ini masih ada. Ya. Silakan. Kalau yang udah yakin boleh langsung dilem. Apakah termasuk dekomposisi, algoritma, abstraksi, atau pengulangan pola? Ya, kalau lupa lagi dekomposisi apa, algoritma apa, abstraksi apa, boleh lihat di laptop. Cari yang abaikan yang tidak penting. Apa? Boleh, boleh. Oh iya, yang memotong mangga ini katanya mangganya nggak ke bawah nih. Ya nggak apa-apa. Ini kelompok 1 masih ada, janggutnya 2 lagi. Masih ada, belum? Yang itu dulu kayaknya. Ya kalau lupa lagi boleh lihat laptop. Atau dibagi-bagi, satu orang cari yang nggak pentingnya, satu orang cari yang pentingnya. Apa? Cok. Kelompok 1 ini ada yang tertinggal, satu lagi. Potong mangga menjadi kecil-kecil. Apa? Mengupas sama. Oh ada 2. Oh ya mungkin yang kelompok. Mana? Oh enggak, kemungkinan ada 2, yang di dekomposisi sama yang di algoritma. Berarti yang ada di dekomposisi 1, di algoritma 1. Sudah selesai? Coba lihat ke sini. Oke, baiklah. Ditunggu dulu ya, nunggu kelompok yang lain selesai. Nanti kita presentasikan ke depan. Alhamdulillah, sudah selesai semuanya. Seru tidak? Bingung. Agak bingung sedikit. Membedakan yang mana yang bingung? Antara dekomposisi sama algoritma. Kalau yang mudah yang mana? Abstraksi mudah ya. Mana yang penting dan mana yang tidak penting bisa. Yang pengulangan bisa membedakan? Bisa. Yang masih bingung di mana? Ya, tidak apa-apa. Yang namanya juga kita pertama kali. Kalau misalkan sering latihan, nah insya Allah kita nanti akan terbiasa dan bisa membedakan mana yang termasuk dekomposisi dan mana yang termasuk algoritma. Siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan? Siap? Siap. Kalau siap, kita mulai dari kelompok 1. Silakan ke depan kelompok 1. Beri tepuk tangan. Semuanya. Siapa yang kebagian bacaan? Yang baca siapa? Tinggal baca. Udah jadi pegang. Oke. Bapak Ya. Terima kasih. Jangan beli Bapak Ibu berlaku sekali. Ya, terima kasih kelompok 2.
Ya, kamu terakhir, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan, Pak. Nah, setelah diperiksa. Nah, setelah diperiksa, ternyata semuanya benar. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu tandanya kalian sudah fokus dalam belajar. Jadi kalau belajar kuncinya satu, harus apa? Fokus. Coba tepuk fokus lagi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dari pelajaran hari ini? Dari cara berpikir komputasional? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, alhamdulillah. Berarti kalian semua sudah paham. Kalau sudah paham, karena waktunya menunjukkan sudah habis, dilanjutkan dengan mata pelajaran yang lainnya. Jadi pembelajaran coding kita lanjutkan lagi minggu depan. Tidak bermain coding? Tidak? Penasaran dengan materi berikutnya? Penasaran? Kalau penasaran, kita tunggu lagi minggu depan. Terima kasih untuk anak-anak hebat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah dipelajari hari ini terus diingat, dan diingat ya. Mungkin untuk pembelajaran coding hari ini dicukupkan sekian. Kita ketemu lagi pelajaran coding minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.